Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Taurik Aziz Al-Gifran, NIM 25230009. Saya akan membuat tugas video organisasi arsitektur atau ROKOM tentang Direct Memory Access. Pertama, apa tu Direct Memory Access atau DMA? Adalah satu alat pengendali khusus yang disediakan untuk memungkinkan transfer data langsung antar perangkat tanpa campur tangan dari prosesor atau CPU. Transfer DMA ini dilakukan oleh yang merupakan bagian dari antarmuka perangkat input atau output operasi atau input sehingga untuk operasi input yang memiliki DMA, OS menetapkan program yang meminta transfer tersebut pada keadaan blockade, menginisiasi operasi DMA dan memulai eksekusi program data. Lalu jenis-jenis DMA. Jenis-jenis DMA ada dua, iaitu third party DMA atau untuk melakukan operasi transfer menggunakan DMA controller yang ada pada motherboard. Lalu yang kedua, first party DMA untuk melakukan operasi transfer data yang dikerjakan oleh bagian logik atau logika di interface card. Lalu selanjutnya fungsi DMA. Fungsi DMA ada beberapa, iaitu pertama untuk membantu CPU fokus penuh untuk mengerjakan proses transfer data dengan DMA. CPU cukup memulai prosesnya dan bisa melakukan kerja lain selama proses transfer itu berlangsung. Lalu kedua, membebaskan proses menunggui transfer data yang dilakukan perangkat input atau output. Membebaskan proses saat proses ini membaca atau menulis data, proses memintahkan DMA controller dengan mengirim informasi seperti perintah, penulisan, pembacaan, alamat, lalu jumlah word atau byte yang ditulis atau dibaca. Selanjutnya kelebihan DMA. Pertama, pengurangan beban CPU. DMA memungkinkan transfer data antara memori dan perangkat periferial tanpa campur tangan dari CPU sehingga CPU dapat melakukan tugas lain. Lalu kedua, kecepatan transfer yang lebih tinggi. DMA transfer data itu sangat cepat. Lalu ketiga, iaitu peningkatan performa sistem. Dengan melakukan DMA akan meningkatkan performa sistem komputer. Lalu keempat, kapasitas transfer data yang besar. DMA ideal untuk berdata besar tanpa harus memecah data menjadi bagian lebih kecil sehingga meningkatkan throughput dan mengurangi overhead. Lalu kekurangan DMA. Pertama, ketergantungan pada perangkat keras. Okey, selanjutnya kekurangan DMA. Pertama, ketergantungan pada perangkat keras. Performa sangat bergantung pada kualitas dan desain kontroler pada DMA dan arsitektur sistem. Perangkat keras yang tidak dioptimal dapat mengurangi manfaat yang diperoleh dari penggunaan DMA. Lalu, yang kedua, kompleksitas desain. Pengimplementasikan DMA memerlukan desain dan perangkat keras dan
perangkat lunak yang lebih kompleks dibandingkan dengan metode transfer data berbasis CPU yang dapat meningkatkan biaya pengembangan dan waktu. Lalu ketiga, masalah keamanan. DMA memiliki akses langsung ke memori yang dapat menimbulkan masalah keamanan jika tidak dikelola dengan baik, seperti potensi untuk eksploitasi atau akses data yang tidak sah. Lalu keempat, DMA memerlukan controller DMA khusus dan jalur data tambahan yang dapat meningkatkan biaya dari kebutuhan sumber daya hardware pada sistem. Lalu sekian, hanya itu yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.